Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu ex karyawan Bank Bumidaya yang saya cintai. Sesuai dengan janji saya, pada sore ini saya mau melanjutkan tentang pembahasan hasil putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta ya. Jadi hasil putusan banding ini hasil ininya ya. Hasil putusan bandingnya nih. Ini juga nggak perlu saya bacakan sih yang data pembandingnya karena ada 52 orang. Jadi saya bacakan dari sini aja nanti dari hasilnya. Pengadilan. Nah ini nih. Dari tentang duduk perkara ya. Jadi saya bacakan langsung aja ya biar waktunya cepat nih. Nah, di sini tentang duduk perkara. Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1059-PDT-G/2021-PN Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Nah, ini salah ini. Nah, disinilah kesalahan Pengadilan Tinggi. Di sini dikatakan tanggal 11 Juli ya. 11 Juli 2022, padahal sebetulnya tanggal 12 Juli. Jadi pada tanggal 11 Juli tahun 2022 itu nggak ada persidangan ya, jadi nggak ada putusan. Ini salah nih, kesalahan fatal dari pihak Pengadilan Tinggi mencantumkan salahnya tanggal di sini. Nah, kemudian yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari tergugat. 2. Dalam pokok perkara, menolak. Ini yang sudah saya bacakan nih. Jadi dua-duanya ditolak ya. Nah, kemudian menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, ini tanggal 11 Juli lagi nih, salah, 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara ikut dihadiri kuasa para penggugat dan pihak kuasa tergugat. Kemudian para penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan banding melalui ikot nomor nggak kebaca nih, nomor 1059 garing PDK-KO yang tadi itu ya, Jakarta Selatan tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus tahun 2022. Kemudian menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding semula tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi pada tanggal 29 Agustus 2022. Dalam memori bandingnya, para pembanding semula para penggugat mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan adanya ketentuan Undang-Undang Yayasan
dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yayasan yang mengatur tentang kebenaran tindakan tergugat sekarang terbanding yang tidak membagikan SHU pada tahun 1999 sehingga tergugat dianggap tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tersebut hanya mendasarkan pada pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 yang berbunyi, kekayaan yayasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dipergunakan untuk maksud dan tujuan yayasan yang dihubungkan dengan bukti T1, T2, T3, dan T4 dan keterangan saksi Aji Prabowo SEMM dan saksi Agustinus Sukamto SE. Sedangkan SHU sejumlah 88 miliar tersebut telah ada dan telah diperintahkan untuk dialokasikan ke rekening peserta THT sesuai kelaziman yang berlaku oleh Bapak Kodradi selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya kepada pengurus Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya. Tergugat sekarang terbanding. Sebagaimana suratnya tertanggal 12 Oktober 1999 nomor 011-TDP-10-99, maka SHU 88 miliar tersebut telah ada dan telah ada perintah untuk dibagikan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 lahir, sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sehingga Majelis Hakim dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dalam perkara Akuo adalah keliru karena Undang-Undang Nomor 16 2001 tersebut tidak berlaku surut. Itu surat memori banding dari saya ya, dari pihak penggugat itu. Bukan surat memori banding dari saya. Bunyinya seperti ini. Nah, nanti balasan dari mereka itu apa ya. Kemudian, mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan. 1. Menerima permohonan banding para pembanding semula para penggugat beserta keberatan-keberatannya. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1059-PDT-G 2021 PN Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2022 dan dengan mengadili sendiri. Nah, itu dari kami ya. Primernya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh jurusita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu seperti yang sudah saya bacakan pada periode sebelumnya ya. Jadi nggak perlu saya bacakan lagi nih. Jadi langsung aja saya bacakan kepada hasilnya ya. Hasil dari banding. Nah, di sini hasilnya saya bacakan. Mengadili, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat. Ingat ya, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1059-PDT-G 2021 PN Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut. Tuh, ini tanggalnya salah ya. Tanggal 11 Juli. Berarti putusan Pengadilan Tinggi ini ya cacat demi hukum ya. Salah ini. Dia sudah salah memutus dalam masalah tanggal. Nah, nanti akan saya clearkan di memori kasasi ya. Di memori kasasi nanti dijelaskan. Kemudian menghukum para pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Demikian
diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami Sutarto SH M Hum ya. Terus Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis Nelson Pasaribu SH.MH dan Teguh Haryanto SH.M Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 636/PDT/2022/PT DKI tertanggal 29 September 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota majelis tersebut serta dibantu oleh Israel Situmeang SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Nah ini buktinya ya, saya perlihatkan pelan-pelan ya, biar nggak salah paham. Nah itu ada kan keputusannya. Tuh mengadili ya, menerima permohonan. Nah, di sini saya katakan begini itu kenapa? Karena pada hari ini saya menerima WA dari salah satu teman bahwa pihak YKBBD memberikan surat kepada PP Pusat, di mana surat itu memohon bantuan agar PP Pusat meneruskan surat tersebut kepada para pensiunan di seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia. Surat dari yayasan tersebut, nah di sini pun ternyata suratnya ya mohon maaf ya, setelah saya baca kok ada unsur penyesatan. Dia mengatakan di dalam surat bahwa dalam banding katanya hakim menolak pembanding. Nah, ini buktinya kan tidak ditolak ya. Jadi pihak YKBD itu mengatakan bahwa pembanding itu ditolak permohonannya. Nah di sini kok ada apa kok YKBD kok? Saya juga heran ya. Kok YKBD begitu ya? Maksudnya apa ini? Saya nggak ngerti. Bukannya memberikan keterangan yang benar terhadap para pensiunan. Malah ini kok sebaliknya ya. Ini ada apa nih pengurus yang ada di YKBD? Saya heran loh. Jadi dia mengatakan bahwa menolak pembanding. Ini loh, baca sendiri ya. Nih, ini dari Pengadilan Tinggi loh. Ini baca sendiri ya hasilnya nih. Mengadili tuh. Tuh. Menerima permohonan banding dari para pembanding. Tuh. Kok ini dibalik jadi aneh ya? Ini saya baca ya sekali lagi ya. Mengadili, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat. Tuh yang pertama. Yang kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1059/PDT. Itu tanggalnya salah, 11 Juli. Ini lo lihat aja lah sendiri lah. Nah ini nih, yang ini nih. Mengadili. Ini saya iniin pelan-pelan ya, sengaja ya. Ini aneh ya. Ada apa sih? Ya mohon maaf ya, Pak Supri Yusman, Pak Agus Sulaiman.
saya mendapat dari WA ada surat yang ditujukan kepada PP Pusat memohon bantuan untuk disebarkan kepada para pensiunan. Tapi ternyata di surat tersebut, di situ ada penyesatan loh. Penyesatannya apa? Menolak permohonan banding para pembanding. Di sini diterima kok, menerima kok ditolak. Terus yang kedua, menolak gugatan di pengadilan yang pertama tuh, menolak gugatan pertama di pengadilan itu tuh. Menolak gugatan penggugat seluruhnya yang itu. Terus eksepsinya kenapa nggak disebutin? Menolak eksepsi tergugat gitu loh. Harusnya disebutin dong. Eksepsi tergugatnya juga bilangin. Jadi bukan saya aja yang ditolak. Dia juga, mereka juga ditolak. Ini penyesatan ya. Jadi kata-katanya dipelintir, kata-kata yang sebetulnya kejadiannya A dikatakan B. Ini buat bukti aja ya, buat bukti dari surat yang yang dikirimkan oleh pihak YKBD, pengurus YKBD kepada PP, itu bunyinya di situ, coba aja silakan dibaca di poin 6 kalau nggak salah, yang poin 6 ayat 2 ya kalau nggak salah itu. Coba dilihat. Di situ menolak katanya. Ayat 2 apa ayat 3 saya kurang begitu ini. Tadi adanya di HP ini sih, jadi nggak bisa saya buka nih. Di situ dikatakan menolak permohonan banding. Loh, kok menolak permohonan banding? Orang di sini jelas kok ini putusannya. Di sini jelas kok. Barusan saya bacakan. Menerima permohonan banding dari para pembanding, semula para penggugat. Kenapa jadi dibalik? Jadi menolak banding. Ada apa sih sebetulnya dengan YKBD? Mari deh para pensiunan semua, ex-karyawan Bank Bumi Daya, mari deh kita bongkar ini. Ada apa sih di YKBD ini? Pengurus-pengurus YKBD ini maksud dan tujuannya apa gitu? Saya juga nggak begitu paham. Tolong deh, kalau bisa, mari deh kita luruskan bareng-bareng gitu. Kita datang aja ke sana bareng-bareng, kita pertanyakan lah secara baik-baik sebelum saya maju ke ranah pidana ya. Karena habis kasasi ini akan saya ajukan ke pidana. Kalau mereka masih bersikeras, saya akan ajukan ke ranah pidana. Karena saya perlu kejelasan. Selama ini kejelasan dari mereka itu samar semua. Bahkan membuat saya bingung. Apa yang saya pertanyakan dijawab dengan yang nggak ada kaitannya atau nggak ada hubungannya gitu loh. Terus apa yang terjadi di persidangan kok diberitakan kepada para pensiunan itu tidak utuh. Bahkan ada kata-kata yang sebaliknya. Di sini diterima, dikatakan ditolak. Ada apa sih? Ya mohon maaf ya. Ini saya hanya bertanya terhadap YKBD. Saya memperjuangkan ini. Ya termasuk memperjuangkan para pengurus yang ada di YKBD juga. Tapi yang bikin saya aneh, bukannya saya didukung, malah saya diserang sama para pengurus. Dia berusaha menyerang dengan berdalih yang tidak-tidak. Berdalih itulah, berdalih inilah. Padahal sebetulnya dalih-dalih mereka itu, ya maaf saya katakan, asumsi.
nggak ada ininya. Coba deh buktikan dengan alat bukti deh. Kayak beginilah kalau berani. Bukan kalau berani, memang harus kayak begini. Anda kan pengurus. Mau mengurus siapa? Mau mengurusi apa? Orang yang diurusnya bertanya pun tidak dijawab dengan benar. Sebetulnya maksud dan tujuan Anda menjadi seorang pengurus itu apa? Saya ingin tahu. Kok aneh ya? Ada hal yang sudah saya lobby, sudah saya utarakan. Ayo deh, ini masalah ini kita selesaikan secara baik-baik, secara intern. Tapi menolak, bahkan menantang melalui hukum. Setelah saya jalankan melalui jalur hukum, mereka tidak datang malah. Mereka menguasakan kepada lawyernya. Nah kemudian jalur hukum masih berjalan sampai sekarang. Tapi mereka berceloteh di luaran mengatakan ini loh YKBD itu begini seperti apa yang dikirimkan suratnya kepada ketua PP ya. Tolong berikan penjelasan begini. Kalau pihak YKBBD mau memberikan penjelasan yang benar dan baik terhadap para pensiunan, Anda datang dong di persidangan pada saat itu. Berikan kesaksian di bawah sumpah. Saya udah katakan berkali-kali. Bukan di luaran begini Anda bicara. Coba datang dong pada saat itu. Memberikan kesaksian di pengadilan yang otomatis disumpah oleh hakim di situ dan disaksikan oleh sebagian para pensiunan yang ada termasuk saya. Tentu apa yang Anda katakan pada saat itu di pengadilan yang di bawah sumpah tersebut, saya minimal 70 atau 80% saya akan percaya dengan omongan Anda. Ini kok malah di pengadilan tidak berani memberikan keterangan di dalam kesaksian. Itu padahal penting loh. Di kesaksian saya sangat menyayangkan. Di kesaksian itu penting sekali buat para pensiunan dan buat nama baik Anda sendiri. Kok Anda malah tidak datang? Justru kan akhirnya pikiran saya jadi ada apa kan gitu kan. Jadi mohon maaf ya bagi para pengurus yang ada di yayasan. Saya bukan mau maksud tujuan yang lain-lain. Saya hanya ingin mengungkap dan ingin mendapatkan hak saya. Yang lain juga, para pensiunan juga mungkin sama, ingin mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang benar. Bukan ini dipolitisir jadi macam-macam. Nah ini yang terjadi seperti itu ya. Ada lagi berita-berita dari luar. Itu kan katanya uang SHU itu sudah dibagikan. Itu kan buktinya ada per tahun sejumlah 2.750.000 atau 2 juta. Itu kan nilainya enggak 2 juta sekian ya. Itu kan bertahap kan. Dari pertama berapa tuh lupa saya. 600 berapa itu terus gitu. Sampai terakhir 2.750.000. Loh. Itu kan kewajiban YKBD untuk memberikan bantuan kesejahteraan. Karena di ADART-nya pun dikatakan bahwa tujuannya itu yaitu membantu kesejahteraan para
pensiunan ex karyawan Bank Midaya. Jadi wajar kalau YKBD memberikan bantuan tiap tahun, ya itu memang udah tertulis di ADART. Tapi mohon maaf ya, bantuan yang diberikan kepada, jangan dipolitisir bahwa bantuan itu dari uang yang sejumlah 88 miliar setelah dipotong pajak. Bukan. Uang yang 88 miliar setelah dipotong pajak itu merupakan kekayaan terpisah dari kekayaan-kekayaan lainnya yang masih dikelola oleh YKBD, yang hasilnya untuk mensejahterakan para pensiunan. Jadi itu terpisah. Jadi saya ini ya, kalau saya runtut itu bahasanya, saya kasih tahu bagi para pensiunan nih semuanya. Jadi uang yang saya tuntut, uang SHU tersebut, itu merupakan uang yang berupa kekayaan terpisah dari kekayaan-kekayaan lainnya. Seperti misalnya STK Jasa Kelola anak perusahaannya nih, STK Jasa Kelola gedung-gedung, aset dan lain-lain. Itu kekayaan yang terpisah yang masih dikelola oleh YKBD. Dan hasil dari kekayaan yang terpisah itu adalah untuk mensejahterakan pensiunan. Nah, kalau pihak YKBD membayarkan tiap tahun untuk kesejahteraan, bantuan kesejahteraan para pensiunan itu dari uang yang 88 miliar. Nah, sekarang keuntungan yang dari kekayaan aset-aset lainnya itu kemana? Berarti dia tidak menjalankan apa yang tertulis di dalam ADART. Kalau misalnya uang yang bantuan tiap tahun itu berasal dari uang yang 88 miliar, nah saya sekarang mau tanya. Terus, kalau hasil dari kekayaan lainnya yang berupa aset-aset dan lain-lain, itu kemana? Selama 23 tahun ini kemana? Kok saya tidak merasakan? Selaku pengiur pada saat itu, saya tidak tahu. Makanya ini jadi karena para pengurus tidak mau berunding dengan saya yang disertai atau disaksikan oleh para pensiunan, akhirnya begini. Simpang siur kan? Bahkan orang pun tidak tahu. Ketika saya mengusut tentang SHU, orang juga ada banyak yang nanya, apa itu SHU? Katanya apa? Berarti selama ini informasi itu tidak mereka sebarkan kepada para pensiunan. Harusnya disebarkan. Biar semuanya tahu. Biar semuanya pensiunan bisa menilai. Maaf ya. Ada apa sih dengan para pengurus? Bahkan sekarang dia membuat pernyataan lagi. Mengirimkan surat memohon bantuan kepada PP untuk disebarkan kepada para pensiunan. Nah, saya juga selaku peserta boleh dong, saya juga minta tolong kepada PP. Tolong disebarkan ini video saya, pencerahan saya terhadap para pensiunan. Tolong disebarkan ya. Jangan berat sebelah dong. Ini PP itu mau PP sebetulnya mau membela siapa sih? Mau membela anggotanya? Atau mau membela YKBD? Kan PP itu didirikan itu untuk menjembatani para pensiunan. Dikala ada apa-apa dijembatani. Saya mohon pihak PP, saya mohon dengan sangat pihak PP, tolonglah bersikap netral. Kalau misalnya pihak PP memberikan masukan-masukan atau keterangan-keterangan yang dari YKBD seperti yang sudah terjadi itu di WA, tolong dong yang dari saya pun masukan ke para pensiunan biar para pensiunan itu bisa menilai sendiri. Sila, jangan dipengaruhi, biarkan aja dia suruh berpikir sendiri. Toh mereka juga bukan anak kecil.
Dan mereka juga berpendidikan. Nggak usah didoktrin. Ini begini, nggak usah. Silakan suruh berpikir sendiri. Ini kok kayaknya seolah-olah dicocoki gitu loh. Ini loh berita ini, tolong sebarkan. Beritanya benar apa enggak? Toh buktinya barusan aja saya koreksi bahwa berita itu tidak benar. Sebagian. Fatal itu berita. Yang mengatakan menolak pembanding gitu. Ini kok buktinya ada. Ini buktinya ada. Bahwa pembanding itu, permohonan pembanding diterima. Kata siapa ditolak? Kok Anda membohongi para pensiunan ya? Yang notabene adalah pengiur. Tolong dong. Ini buktinya ada. Siapa yang ditolak itu pembanding? Nih. Nih. Ada nggak? Biar jelas agak jauh. Nih. Mengadili. Tuh. Nih. Menerima. Kan? Tidak menolak dia. Baca dong. Tidak ada yang menolak. Bahkan tadi saya sudah foto, kemudian disebarkan di WA, sebagian WA itu, biar mereka bisa tahu, biar baca sendiri. Bahwa selama ini yang disebarluaskan oleh para pengurus itu, ya maaf, sebagian beritanya itu bohong dan menyesatkan. Gimana nggak menyesatkan? Orang faktanya diterima, kok di situ dikatakan ditolak. Ya tolong ya, coba deh tolong para pensiunan itu dicermati dengan benar. Di sini ada pembalikan fakta loh. Saya sendiri juga heran. Maksudnya apa para pengurus membalik-balikan fakta? Tuh, akhirnya kan pikiran saya, mindsetnya jadi lain kan. Jadi wajar kalau saya mencurigai para pengurus, ada apa ini? Gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pensiunan ya. Apakah saya tidak wajar mencurigai para pengurus di sini? Bahkan patut diduga para pengurus ini ada apa-apa di dalam menjalankan YKBD tersebut.